Halo semua, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita mau ajak Anda menelusuri Koiwa. Ini sebuah distrik di ujung timur Tokyo. Mungkin namanya nggak sewah Shibuya atau Shinjuku ya. Betul, tapi justru itu menariknya. Koiwa ini punya pesona yang beda. Semacam perpaduan suasana kota tua, Shitamachi gitu dari era Showa. Tapi ternyata di baliknya ada lapisan-lapisan sejarah yang cukup mengejutkan. Iya, dan sumber kita kali ini cukup beragam nih. Ada catatan dari pemerintah lokal Edogawa, terus ada blog penjelajahan namanya Deepland, info Wikipedia standar, video YouTube lokal, artikel wisata juga, macam-macam pokoknya. Semuanya ini kayak ngebantu kita ngupas Koiwa yang seperti Anda bilang tadi punya banyak lapisan. Kayak palimpsest ya. Naskah lama yang ditulisi ulang, tapi jejak lamanya tuh masih kelihatan samar-samar. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba bongkar cerita-cerita sejarah yang mungkin nggak banyak orang tahu, terus cari permata tersembunyi di Koiwa yang biasanya kelewat sama turis. Jadi kita nggak cuma jalan-jalan biasa nih. Siap ya? Mari kita mulai. Siap. Oke, pertama soal nuansa Shitamachi dan retronya yang kental itu. Kalau Anda jalan-jalan di Koiwa, apalagi di sekitar arkade belanja kayak Flower Road itu lumayan besar loh arkadenya, rasanya tuh kayak balik ke era Showa gitu. Ya, sumber kayak Hype It Out Tokyo juga bilang gitu. Ada perpaduan nostalgia sama kehidupan lokal yang masih rame. Dan ini pasti menarik buat Anda yang mungkin cari pengalaman Tokyo yang lebih otentik, yang nggak cuma ada di pusat kota. Betul. Di Flower Road itu, meskipun ada pembangunan baru ya, tapi intinya jantung Shitamachi-nya tuh masih kerasa banget. Ya, kalau lihat foto-foto lama dari arsip Edogawa World, terus bandingin sama sekarang, kelihatan kok perubahannya, tapi juga ada semacam, ketahanan karakter gitu. Nggak hilang begitu aja suasananya. Nah, buat ngerasain langsung atmosfernya, ada beberapa kisah kafe gaya lama gitu. Salah satu yang menarik dari catatan Sansutatsu itu namanya Hakucho. Ini udah ada dari tahun 1975. Wah, lama juga ya? Iya kan? Dan katanya interiornya tuh unik, banyak lengkungan-lengkungan gitu. Dan yang paling bikin penasaran, katanya masih ada meja game Space Invaders jadul. Haha, Space Invaders. Itu sih beneran kapsul waktu. Tempat kayak Hakucho ini memang bukan sekedar tempat ngopi ya. Lebih ke menyerap suasana, dapat jeda dari Tokyo yang super modern. Cocok banget buat Anda yang suka detail otentik. Oke, dari suasana retro yang kelihatan di permukaan, sekarang kita coba gali lebih dalam yuk. Nah, disinilah bagian yang menurut saya beneran bikin kaget. Ternyata Koiwa ini punya masa lalu yang jauh lebih kompleks. Pernah dengar jalan kecil namanya Chuodori Gobangai? Chuodori Gobangai. Kayaknya nggak familiar ya. Nah, blog di Plan itu ngungkap cerita besar di balik jalan kecil ini. Oh ya? Apa ceritanya? Ternyata, jalan sempit itu dulunya lokasi Koiwa Venice Market. Dan ini bukan pasar biasa loh. Venice Market, kok namanya gitu? Jadi, itu pasar gelap pasca Perang Dunia Kedua, dibangunnya itu persis di atas kanal tua. Namanya Koiwa Yusui. Makanya disebut Venice, ya karena di atas air gitu. Katanya ada sekitar 30 toko di sana. Rame banget pada masanya. Wah, pasar gelap di atas kanal. Kok bisa hilang ya sekarang? Alasannya klasik sih, masalah sanitasi sama keamanan. Kayak banyak pasar sejenis lainnya di masa itu. Hampir nggak ada jejaknya lagi sekarang. Sayang sekali ya, tapi ada petunjuk sama sekali? Mungkin ada satu petunjuk kecil. Ada kuil namanya Suitengu di Jalan Showadori. Kuil ini katanya dulu berdiri persis di ujung pasar Venice itu. Nama Suitengu kan artinya dewa air. Jadi masuk akal banget kalau tahu sejarah lokasinya. Iya. Itu detail menarik. Jadi lapisan sejarahnya tuh literally ada di bawah jalan yang kita injek ya. Banget. Dan lapisan berikutnya, ini lebih gila lagi. Sumber yang sama, Deepland, itu mengutip artikel lama yang bilang kalau Koiwa di tahun 1970-an itu dijuluki Ginza dari Timur. Apa? Ginza dari Timur? Serius? Kalau lihat Koiwa sekarang rasanya susah percaya ya. Iya kan? Tapi katanya dulu ini distrik hiburan malam yang gede banget. Memang kontras sekali ya. Dulu katanya ada klub malam kelas atas, tarifnya bisa setara Ginza beneran saat itu. Terus ada kabaret besar termasuk cabang dari jaringan terkenal Hollywood. Bahkan ada lorong khusus pachinko, namanya Pachinko Yokocho, di area yang sekarang jadi Jizodori. Pantesan ya, katanya banyak pegadaian di Koiwa sampai sekarang. Nah, itu dia.
Itu sisa-sisa masa lalunya sebagai pusat hiburan. Orang mungkin butuh uang cepat habis dari sana, hehe. Terus kenapa ya julukan Ginza dari timur itu bisa hilang gitu aja? Kok sekarang kesannya lebih tenang? Salah satu faktor utama yang sering disebut itu perubahan infrastruktur kereta api. Jadi, tahun 1972 itu dibuka jalur Sobu Rapid. Nah, jalur cepat ini ternyata melompati stasiun Koiwa. Oh, jadi nggak berhenti di Koiwa. Iya, dari Shinko-iwa langsung loncat ke Ichikawa di Chiba. Kemungkinan besar ini ngurangin banget arus pengunjung ke Koiwa, jadi pusat keramaiannya geser. Ini contoh nyata gimana satu keputusan infrastruktur bisa mengubah nasib sebuah distrik kota. Wow, menarik banget dinamikanya. Selain gemerlap tadi, ada juga sisi sejarah yang lebih kompleks dan tersembunyi. Namanya Tokyo Palace. Kedengarannya megah ya. Tapi fungsinya jauh dari kata megah sebetulnya. Lagi-lagi dari Deep Land nih sumbernya. Ini ternyata fasilitas besar pasca perang. Fasilitas apa tepatnya? Mari kita lihat dari sisi sejarah ya. Tokyo Palace ini awalnya dibangun untuk tentara pendudukan Amerika. Di bawah administrasi RAIA, itu Badan Rekreasi Pasca Perang untuk Tentara Sekutu. Tapi kemudian, tempat ini berkembang jadi distrik lampu merah yang cukup besar. Lokasinya di mana? Dan seperti apa tempatnya? Lokasinya itu di bekas asrama pabrik jam Seiko. Waktu itu daerahnya masih agak pedesaan. Makanya sastrawan Sakaguchi Ango sampai menjulukinya Pastoral Harem atau Den-en Haremu. Sistemnya unik, katanya ada aula dansa besar tempat para wanita memperkenalkan diri. Ada catatan dari orang terkenal nggak tentang tempat ini? Ada, disebutkan oleh penulis kayak Sakaguchi Ango sendiri dan Nagai Kafu. Ini menunjukkan kalau tempat ini cukup signifikan pada masanya. Ada juga kesaksian warga lokal yang ingat bangunan kayu, pemandian umum, yang katanya dipakai warga sekitar juga, bahkan ada acara olahraga tahunan yang diikuti penghuninya. Sekarang lokasinya jadi apa? Sekarang udah jadi kompleks perumahan Jepang Post, dekat jembatan Koiwa. Ini bagian dari sejarah sosial pasca perang Jepang yang mungkin nggak banyak dibahas ya, tapi penting untuk diketahui. Oke, dari sisi sejarah yang gelap dan tersembunyi ini, kita pindah ke peran Koiwa yang lebih formal tapi nggak kalah penting. Menurut sumber kayak dari Shumega Kuen, Koiwa ini dulu titik krusial di rute Sakura Kaido. Betul. Sakura Kaido itu jalur penting yang menghubungkan Edo atau Tokyo Lama dengan prefektur Chiba. Apa bukti pentingnya Koiwa di jalur itu? Bukti utamanya adalah keberadaan pos pemeriksaan Koiwa Ichikawa, namanya Sekisho. Lokasinya persis di tepi sungai Edogawa yang jadi perbatasan alami. Pos pemeriksaan? Kayak gerbang tol zaman dulu gitu. Lebih dari itu, ini bukan pos jaga biasa, tapi salah satu gerbang pemeriksaan utama di sisi timur Edo selama zaman Edo. Fungsinya sangat vital, ngontrol pergerakan orang dan barang, terutama buat nerapin kebijakan shogun yang terkenal, Iri Deponi Deona. Apa itu Iri Deponi Deona? Artinya senjata masuk, wanita keluar. Jadi, pos ini tugasnya mengawasi dengan ketat supaya nggak ada senjata api ilegal masuk ke Edo dan juga mengawasi keluarnya para wanita dari Edo, terutama istri-istri para daimyo atau penguasa daerah yang disandra di Edo. Ini cara shogun ngontrol para bawahannya. Wah, jadi semacam pos perbatasan super ketat ya di masa lalu? Tepat sekali, penjagaannya sangat ketat dan ini menunjukkan betapa strategisnya lokasi Koiwa dulu. Pos ini baru dihapus di era Meiji pas sistem lama dibubarkan. Walaupun bangunannya udah nggak ada, tahu sejarah ini bikin kita lihat perbatasan Tokyo Chiba sekarang dengan perspektif beda. Oke, sekarang kita geser ke sisi spiritual dan alami Koiwa ya. Ini juga jadi jangkar penting di distrik ini. Salah satu yang paling menonjol, itu kuil Sennoji. Zennoji. Kuil ini memang kaya cerita. Tapi mungkin yang paling ikonik dan wajib Anda lihat kalau ke sana, itu pohon pinusnya. Namanya Yogonomatsu. Pinus bayangan. Pinus bayangan. Kenapa namanya gitu? Dan apa istimewanya? Istimewanya banyak. Pertama, usianya itu lebih dari 600 tahun. Tua banget kan? Dan yang bikin luar biasa itu kanopinya. Lebarnya itu katanya terluas di Jepang, bisa sampai 800 meter persegi. Makanya jadi monumen alam nasional. 600 tahun? Gila. Katanya ada cerita unik ya soal pinus ini. Ada hubungannya sama sumo?
Nah, itu dia. Ada legenda unik. Katanya dulu pinus ini berselisih sama pinus terkenal lainnya di Jepang soal siapa yang paling hebat gitu. Terus, konon perselisihan ini ditengahi sama wasit sumo legendaris namanya Kimura Shonosuke. Wasit sumo jadi penengah pohon pinus. Gimana ceritanya? Lucu ya? Katanya Kimura Shonosuke ini memutuskan kalau dua-duanya sama-sama juara, jadi nggak ada yang kalah. Dan keputusan ini didukung sama ketua asosiasi sumo saat itu, Kasugano Oyakata. Nah, uniknya lagi, Kasugano Oyakata ini asli Koiwa, dan keluarganya itu produsen payung tradisional Jepang, Wagasa. Oh, jadi nyambung semua ya? Iya, makanya di kuil Zennoji ini juga ada monumen untuk memperingati payung Jepang, Wagasa no Hi. Jadi kuil ini emang punya hubungan erat sama sejarah dan budaya lokal, termasuk sumo dan kerajinan tradisional. Plus di sana juga ada batu peringatan korban letusan Gunung Asama tahun 1795, bukti kepedulian komunitas masa lalu. Wah, kompleks banget ya cerita di satu kuil aja. Selain Zennoji yang megah, ada juga tempat spiritual lain yang lebih kecil tapi nggak kalah menarik kan? Betul. Misalnya di kuil Koiwa itu ada batu besar bentuknya kayak sandal jerami raksasa. Namanya Waraji Ishi. Batu sandal jerami? Buat apa itu? Nah, menurut video YouTube kuilnya, orang datang ke sana terus sentuh batu itu sambil berdoa minta kesehatan kaki dan pinggang. Unik banget kan ritualnya? Unik. Terus, ada lagi? Ada kuil Kamikoiwa, Tengso. Ini kuil lokal yang punya hubungan sama penulis cerita anak terkenal, Saito Hiroshi. Ceritanya yang judulnya Rudolph to Ipai Athena, itu latarnya di sekitar situ. Terus ada kuil Hachiman, di sana ada monumen puisi karya Kitahara Hakushu, penyair terkenal yang pernah tinggal di Koiwa. Wah, banyak jejak sastra juga ya. Nah, selain kuil, katanya ada jalur hijau yang enak buat jalan kaki. Iya, itu namanya Shinryokudo. Ada 2 jalur utama, Shimo Koiwa dan Kami Koiwa. Ini sebetulnya bekas jalur kanal irigasi yang diubah jadi taman jalan kaki yang rindang dan nyaman banget. Oh, jadi repurposing lahan ya? Betul. Dan jalur Kamikoiwa itu, menurut catatan Edogawa World, juga situs arkeologi penting. Banyak tembikar kuno ditemukan di sana. Jadi sambil jalan santai, kita juga napak tilas sejarah kuno. Jangan lupa juga Shinsui Sakura Kaido. Ini bagian dari rute Sakura Kaido bersejarah yang sekarang jadi jalur pejalan kaki yang indah banget, apalagi pas musim sakura mekar. Oke, Koiwa ini jelas kaya sejarah ya, tapi ada juga sentuhan modern yang tetap nyimpen nuansa masa lalu. Contohnya, Turunoyu. Ini pemandian umum atau sento klasik? Turunoyu. Ini salah satu permata tersembunyi buat Anda yang suka budaya Sento. Berdiri sejak 1956, arsitekturnya itu megah gaya Miyazukuri, kayak atap kuil gitu, khas banget. Apa yang bikin unik pengalaman mandi di sana? Salah satu yang unik, Anda bisa lihat cerobong asap Sento yang tinggi itu langsung dari pemandian luar ruangannya, Rotenburu. Jarang-jarang lo bisa begini. Terus jangan lewatkan lukisan Gunung Fuji ikonik di dinding pemandian. Itu karya seniman Sento terkenal, Tanaka Mizuki, dan rutin diperbarui setiap tahun. Kadang ada maskot lokalnya juga, Oyu no Fuji. Keren! Ada cerita menarik lain soal sento ini. Ada. Nama Suru itu kan artinya bangau ya. Ini terkait sama nama keluarga pemiliknya. Dan juga ada lukisan bangau di pemandian wanitanya. Pemiliknya sendiri katanya mantan gitaris. Jadi tempat ini punya banyak cerita personal juga. Ini pengalaman budaya yang hidup, bukan cuma museum. Oke, abis jalan-jalan, lihat sejarah, terus berendam di sento, pasti lapar kan? Ada rekomendasi buat oleh-oleh atau sekedar nyicip rasa lokal yang lebih kekinian? Toko ini unik karena dikelola oleh seorang musisi. Musisi buka toko roti? Apa andalannya? Roti andalan mereka namanya Kurumi Koshian Cream Cheese. Jadi roti kenari, isinya pasta kacang merah halus atau koshian, terus ditambah krim keju. Kombinasinya unik kan? Katanya sih roti ini berpotensi jadi ikon kuliner modern Koiwa. Patut dicoba kalau Anda ke sana. Wow, dari shitamachi sampai roti kekinian ya. Jadi kalau kita rangkum nih, Koiwa ini bener-bener distrik yang penuh lapisan tersembunyi ya. Anda bisa jalan santai di arcade retro, tahu-tahu tanpa sadar melintasi bekas lokasi pasar gelap pasca perang. Atau berdiri di tempat yang dulunya pos pemeriksaan super ketat zaman Edo. Tepat sekali. Sumber-sumber kita ini nunjukin Koiwa sebagai palimpsest sejarah Tokyo.
Ada lapisan era Showa yang nostalgik dan kadang kelam, lapisan pasca perang yang kompleks, lapisan era Edo yang strategis, terus lapisan spiritual yang akarnya kuat di legenda dan alam. Dan semua itu berdampingan sama kehidupan modern yang relatif tenang ya sekarang. Betul. Jadi ini destinasi yang ideal banget buat Anda yang pengen gali sisi Tokyo yang lebih dalam, lebih otentik, penuh kejutan, dan pastinya jauh dari keramaian turis yang biasa. Semoga pembahasan kita kali ini bikin Anda jadi penasaran ya buat benar-benar menjelajahi sudut-sudut Koiwa yang menarik ini. Bukan cuma sekadar lewat aja. Dan sebagai penutup, mungkin sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang saat nanti menjelajah Koiwa. Mengingat sejarah transformasi Koiwa yang begitu dramatis ya, dari lahan pertanian, jadi Ginza dari timur, terus jadi kawasan permukiman yang terus berubah sampai sekarang, kira-kira cerita tersembunyi apa lagi ya yang mungkin masih terkubur di bawah sana? Atau malah, cerita baru apa yang justru lagi muncul seiring perkembangan kota ini di masa depan? Sesuatu untuk direnungkan sambil menyusuri jalanannya nanti. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.